Program kompor listrik yang sempat menuai penolakan dari masyarakat kini kembali muncul. Pemerintah bahkan menyiapkan anggaran lebih dari 815 miliar rupiah untuk mulai menjalankannya pada 2027. Tujuannya memang terdengar menarik, yakni mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor yang selama ini membebani anggaran negara. Namun, apakah program ini benar-benar menjadi solusi? Atau justru akan mengulang kegagalan yang pernah terjadi beberapa tahun lalu? Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kembali memasukkan program pengadaan kompor listrik ke dalam rencana kerja tahun 2027. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran sekitar 815,6 miliar rupiah khusus untuk program ini. Nantinya, kompor listrik akan menjadi salah satu alternatif pengganti LPG bersama kompor berbahan bakar gas alam atau CNG. Kompor listrik, karena ini untuk kita mengurangi kebutuhan LPG, kita mencari untuk bauran energi lain. Jadi energi yang kita dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tapi kompor listrik, CNG, macam-macam lah kita buat. Itu sebesar 815,56 miliar. Ini saya pikir kita juga minta bantuan dari Bapak Ibu anggota DPR untuk bisa tahu kompor listrik ini yang membutuhkan di daerah-daerah mana saja supaya bisa kita melakukan kerjasama dan sinkronisasi. Targetnya tidak main-main. Hingga tahun 2029, pemerintah ingin mendorong penggunaan kompor listrik bagi sekitar 2 hingga 5 juta rumah tangga di Indonesia. Program ini juga telah masuk dalam rencana kerja pemerintah tahun 2027 dan akan dilakukan secara bertahap melalui pemberian insentif, peningkatan akses listrik yang lebih andal, serta penyediaan perangkat pendukung bagi masyarakat. Menurut pemerintah, alasan utama mendorong kompor listrik adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor. Setiap tahun, Indonesia harus mengeluarkan sekitar 130 triliun rupiah untuk membeli LPG dari luar negeri. Sementara subsidi LPG yang ditanggung pemerintah juga mencapai lebih dari 80 triliun rupiah. Karena itulah, pemerintah mencari sumber energi alternatif agar beban impor dan subsidi bisa ditekan. Bahlil juga mengatakan kompor listrik akan diprioritaskan di daerah yang memiliki pasokan listrik yang dinilai sudah cukup andal. Pemerintah bahkan meminta masukan DPR mengenai wilayah mana saja yang paling siap menjalankan program tersebut. Meski kembali diwacanakan, sebenarnya program kompor listrik bukanlah hal baru. Pada tahun 2022, PT PLN pernah melakukan uji coba konversi kompor LPG ke kompor induksi di wilayah Solo dan Bali Selatan. Namun program tersebut akhirnya dihentikan karena mendapat banyak penolakan dari masyarakat. Hasil jajak pendapat Kompas pada 26-28 September 2022 bahkan menunjukkan 6 dari 10 responden tidak setuju dengan program tersebut. Penolakan juga datang dari kelompok masyarakat menengah hingga atas. Ada 3 alasan utama mengapa masyarakat keberatan. Pertama, penggunaan kompor listrik dianggap akan menambah tagihan listrik rumah tangga. Kedua, masih banyak warga yang belum memahami cara penggunaan kompor induksi. Dan ketiga, masyarakat khawatir tidak bisa memasak ketika terjadi pemadaman listrik. Sejumlah pengamat juga mempertanyakan efektivitas program ini. Ekonom dan pakar kebijakan publik Ahmad Nur Hidayat menilai persoalan utama sebenarnya bukan pada penggunaan LPG rumah tangga. Menurutnya, akar masalah justru terletak pada lemahnya produksi energi dalam negeri dan ketahanan energi nasional yang belum optimal. Ia juga menilai program kompor listrik berpotensi hanya memindahkan bentuk subsidi. Negara tetap harus mengeluarkan biaya besar mulai dari pengadaan kompor, kemungkinan peningkatan daya listrik rumah tangga, pembangunan infrastruktur tambahan, hingga insentif tarif listrik. Belum lagi sebagian besar pelanggan listrik rumah tangga Indonesia masih menggunakan daya 450 hingga 900 VA, sedangkan banyak kompor induksi membutuhkan daya lebih dari 1000 VA agar dapat digunakan secara optimal. Artinya, tidak sedikit rumah yang harus menaikkan kapasitas listrik jika ingin beralih menggunakan kompor listrik. Tantangan lain yang menjadi sorotan adalah kondisi pasokan listrik nasional.
Belum lama ini, sejumlah kota dan kabupaten di Indonesia masih mengalami pemadaman listrik bergilir. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat mempertanyakan kesiapan infrastruktur apabila kompor listrik digunakan secara lebih luas. Selain itu, biaya listrik rumah tangga dinilai lebih sulit diperkirakan dibandingkan penggunaan tabung LPG bersubsidi yang selama ini sudah memiliki kepastian harga. Karena itulah, banyak pihak menilai transisi energi memang penting, tetapi pelaksanaannya harus benar-benar memperhatikan kesiapan infrastruktur serta kemampuan ekonomi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.